Kalau ada satu buku yang akan paling sering rekomendasikan untuk teman-teman muda muslim baca sebelum kita memasuki pertengahan tahun 2022 ini, maka buku itu adalah Sang Pemuda. Hai, Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya super excited karena udah 1 minggu nih program Ada Buku nggak ngeluarin video. Kali ini buku yang saya pengen rekomendasikan dan ulas ini agak spesial teman-teman. Karena saya pribadi udah ngebacanya lebih dari 2 kali. Ada banyak banget insight, pemikiran, inspirasi, dan kata-kata yang menurut saya nendang banget di buku yang hari ini bakal kita bahas. Udah langsung aja, buku yang hari ini akan kita ulas adalah karya dari Muhammad Elfandi dengan judulnya Sang Pemuda. Teman-teman, sedikit gambaran, Elfandi adalah seorang intelektual. Ia menyelesaikan S1-nya di Universitas Al-Azhar Kairo, S2-nya di Paris, dan Inggris, tepatnya di Manchester University. Beliau juga adalah aktivis sosial. Saat ini tengah aktif menggerakkan komunitas bernama Muda Community dan gerakan Elite Circle. Sebuah kegiatan mentorship yang digagas oleh Elfandi dengan tujuan untuk membangun jejaring generasi muda dari berbagai bidang keilmuan. Nah, buku Sang Pemuda ini ternyata adalah hasil ide dan gagasannya selama bertahun-tahun ketika menyelesaikan studinya di luar negeri. Sehingga wajar banget kalau pembahasannya sangat menyeluruh, menggunakan pendekatan yang menurut saya luas, dari timur juga dari barat. Contoh-contoh yang ditulis dalam buku ini serta perumpamaan yang diambil sangat mencerminkan keluasan literasi sang penulis. Selain kemampuannya menulis dan sering menjadi public speaker, Elfandi juga memiliki kegemaran dalam dunia olahraga. Ia adalah seorang praktisi judo dan pemegang sabuk hitam karate. Dengan semua hal yang melekat pada dirinya, maka wajar banget jika buku Sang Pemuda ini lahir sebagai buah dari pemikirannya. Setidaknya ada 3 alasan kenapa Sarli merekomendasikan buku ini. Yang pertama, buku ini menjawab nyaris semua hal yang dibutuhkan oleh anak muda. Mulai dari alasan kenapa penting bagi kita untuk segera menetapkan niat atau segera menemukan strong why dalam memulai sesuatu. Proses mengenal diri atau bahasa kita anak mudanya adalah self-awareness kali ya. Bagaimana caranya dan landasan berpikirnya menurut saya konsisten dari awal sampai akhir. Membuat buku ini bisa dibilang menjadi peta hidup jalannya anak muda jika ingin menjadi di atas rata-rata, khususnya anak muda muslim-muslimah. Teruntuk teman-teman yang masih suka galau, membanding-bandingin diri dengan orang, overthinking, insecure sama diri sendiri, maka buku ini bakal menjadi teman yang tepat untuk menjawab semua keresahan tadi. Alasan yang kedua adalah bahasa, atau mungkin bisa dibilang diksi dan contoh yang dihadirkan membuat siapapun yang membacanya selama masih punya jiwa muda, maka dengan sendirinya akan terpanggil untuk do something. Dahsyat sih menurut Sarli, kelihatan banget bahwa kemampuan menggerakkan lewat kata-kata beliau itu di atas rata-rata, nyentuh dan buat kita mikir. Buku ini sangat amat bisa teman-teman selesaikan sebetulnya dalam 2-3 kali baca secara cepat. Bisa banget. Tapi saya lebih merekomendasikan teman-teman untuk berhenti di beberapa punchline yang menurut teman-teman relate banget nih. Mikir, merenung, mencatat, inward looking, lihat dulu nih ke diri sendiri bagian-bagian mana yang memang menurut kita penting untuk kita pikirkan secara mendalam. Karena tulisan-tulisan beliau ini berupa ide, berupa gagasan yang bisa jadi antara kita nih memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Untuk itu, pastikan teman-teman nyiapin waktu khusus untuk nyelamin keindahan bahasanya sang penulis. Dan alasan yang ketiga adalah karena contoh-contoh yang diberikan bukan yang nyaris, melainkan yang terbaik di bidangnya. Saya salut banget untuk kedalaman riset dan keluasan literasi yang dilakukan sebelum buku ini diterbitkan. Jelas ini bukan karya yang penggarapannya selesai dalam 1 atau 2 bulan, melainkan hasil pemikiran bertahun-tahun. Dari buku setebal 300-an halaman ini, ada 3 ide utama yang saya highlight. Yang pertama adalah bahwa tidak ada alasan bagi anak muda untuk berpikir inferior. Semua syarat perubahan itu ada pada anak muda.
Mulai dari energi yang masih sangat membuncah, waktu, tenaga, curiosity atau keingintahuan, idealisme, semangat melawan arus, yang semuanya dikupas tuntas dalam buku ini, tepatnya dari halaman pertama sampai halaman 100. Di chapter ini, Alfandi benar-benar menunjukkan bukti bahwa kalau ingin melihat sebuah perubahan di satu wilayah, di satu daerah, di satu negara, maka hal pertama yang harus disiapkan adalah karakter anak mudanya. Baik buruk masa depan satu bangsa menurut Alfandi itu ditentukan oleh kapasitas anak mudanya dalam melakukan 3 hal secara spesifik. Pertama adalah mengenal potensi dirinya, yang kedua adalah menentukan goal atau target hidupnya, dan yang ketiga merencanakan jalannya hingga mampu membangun karya sebagai masterpiece minimal bagi hidupnya. Karena setiap yang diciptakan Tuhan itu pasti punya potensi. Pertanyaannya, kenapa ada yang berhasil mencapai versi terbaiknya dan kenapa ada yang enggak? Apa yang membedakan dua tipikal manusia ini? Dengan kita memahami 3 hal tadi, mencoba menyelami diri sendiri, maka kita akan tahu sebetulnya tanggung jawab sosial dan kontribusi apa nih yang bisa kita berikan untuk lingkungan. Pada akhirnya, kenapa harus sampai pada titik kebermanfaatan? Karena ini adalah puncak pencapaian seorang anak manusia, yaitu ketika kehadirannya, kapasitasnya, keilmuannya, pengalamannya, atau apapun bentuk power yang dimilikinya, itu mampu memberikan manfaat untuk orang-orang sekitarnya. Dan dalam hal ini, kita nggak perlu membandingkan diri dengan orang lain, karena nggak fair membandingkan Zaid bin Sabit dengan kemampuan berbahasanya atau linguistiknya dengan Bilal bin Rabah dengan keindahan suaranya, atau membandingkan Ibnu Sina dengan keilmuannya dengan Khalid bin Walid dengan kekuatan serta strategi perangnya. Nah, proses mengenal potensi apa yang ada pada diri kita akan membuat kita menjadi punya self-awareness, dan ini adalah kunci agar kita menjadi confident dan tidak lagi memiliki mental inferior sebagai warisan penjajahan. Ide besar yang kedua adalah bahwa setiap pemuda membutuhkan keseimbangan hidup. Nah, keseimbangan hidup yang dimaksud adalah aset, yang itu otomatis berupa finansial ya, kesehatan fisik, cinta, kemampuan kita untuk berjejaring, dan sejenisnya. Kalau teman-teman udah punya bukunya, maka teman-teman bisa langsung ke bagian chapter 3. Please, bagian ini jangan dilewatin, karena bakal buat teman-teman senyum-senyum sendiri. Nah, beberapa indikator keseimbangan hidup yang Alfandi maksud dalam bukunya ini benar-benar menuntut kita untuk bersiap, karena the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka untuk yang mau mempersiapkan hari ini. Dalam bentuk apapun, mau itu finansial, fisik, cinta, jejaring, atau networks. Dan semua aspek tadi bukan hanya dibawa dalam konteks seimbang di dunia, namun juga seimbang untuk dipertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. Nah, ini nih yang menurut Charlie menjadi penting dan pembeda antara buku self-development yang ini yang di tangan Charlie ini dengan buku-buku self-development lainnya yang udah pernah Charlie ulas. Terkhusus untuk umat Islam yang meyakini bahwa akan ada hari di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban untuk semua pilihan sikap dalam hidup kita, maka memastikan bahwa kita menghabiskan waktu muda dengan baik, dengan maksimal, dan seimbang adalah kunci agar nanti kita tidak menyesal. Nanti ini bisa berarti 2 hal. Pertama, hari tua, dan yang kedua adalah di hari pertanggungjawaban tentunya. Jadi wajar banget kalau ada istilah lebih baik mati dalam memperjuangkan sesuatu daripada hidup dalam keraguan. Nah, dalam memperjuangkan sesuatu ini, tentu kita anak muda harus selesai dulu dengan urusan-urusan keseimbangan hidup tadi. Mulai dari aset secara finansial, harus sehat secara fisik dan rohaninya, selesai dengan dinamika percintaannya, sehingga tidak seperti haus akan perhatian ketika menampilkan dirinya ke publik. Nah, ini menurut Charlie nggak akan ada dalam kurikulum sekolah formal manapun. Untuk itu pastikan, khususnya teman-teman, anak muda yang sudah mulai senang untuk berpikir kritis dan mempertanyakan banyak hal, this book is a must. Dan ide besar ketiga adalah bukan tentang starting point-nya, tapi tentang finishing point-nya. Yang paling membekas bagi Charlie adalah starting point itu kan gak bisa kita pilih ya teman-teman. Namun finishing point kita mau kayak gimana, itu menjadi tanggung jawab kita. Kita nggak bisa milih nih, mau lahir di mana, di tengah keluarga seperti apa, dari keturunan mana, dengan warna kulit seperti apa. Semua itu adalah pemberian dan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Namun mau finishing point seperti apa, menghasilkan karya seperti apa, meninggalkan kebermanfaatan seperti apa, itu adalah tanggung jawab kita. Untuk itu, udah nggak zaman lagi nih di tahun 2022, kita masih playing victims dan making excuse.
terus merasa diri adalah korban, dan melakukan pembenaran atas situasi dan keadaan yang nggak bisa kita pilih. Namun, dengan semua hal yang menjadi starting point kita, baik itu dengan privilege ataupun tidak, kita mau kemana? Dan kita mau ngapain? Dan bagaimana tindakan dan pilihan sikap kita? Maka itu yang akan menentukan akhir dari perjalanan hidup kita. Sehingga mengakselerasi cara belajar dan leadership itu minimal adalah salah dua dari skill dasar yang harus kita miliki dalam melewati perjalanan proses dari titik awal menuju titik akhir tadi. Yang siapapun kita, apapun profesi kita, berapapun aset kita, sebesar apapun power kita, pasti akan ada titik akhirnya. Tugas kita manusia adalah berusaha dan berdoa semaksimal kita. Selebihnya biarkan tangan-tangan Tuhan yang menunjukkan mana yang sudah waktunya, mana yang belum saatnya, atau kurang tepat untuk kita. Jika elemen ini terinstal dengan baik, maka setiap kita anak muda bisa dipastikan akan menikmati role apapun yang memang dipergilirkan dan diperuntukkan untuk kita. Dan kita nggak perlu takut jika suatu saat dimintai pertanggungjawaban untuk itu. Nah, itu dia tadi ulasan buku Sang Pemuda karya Elvandi dari Shirley dan tim Ada Buku. Personally, I do recommend this book. Shirley amat sangat merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku ini. Bahkan kalau ada satu buku yang Shirley anjurkan teman-teman baca sebelum pertengahan tahun ini berakhir, ya itu adalah buku Sang Pemuda ini. Karena ada begitu banyak inspirasi yang bisa memantik teman-teman untuk menumbuhkan strong why dalam diri teman-teman. Kalau bagian ini udah terpantik, then the rest just gonna be history. Nah, untuk teman-teman yang mau dapetin bukunya, teman-teman bisa cek di toko-toko online favorit teman-teman. Kalau ingin yang original, plus dapat tanda tangan Shirley dan sedikit dibubuhkan kalimat penyemangat dari Shirley, teman-teman bisa pesan lewat tim Ada Buku yang linknya akan Shirley taruh di kolom description di bawah. Pembelian dari tim Ada Buku khusus di bulan April ini, teman-teman akan mendapatkan free ongkir wilayah Jabodetabek dan potongan ongkir hingga 50% untuk di luar wilayah Jabodetabek. Terima kasih teman-teman sekali lagi sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu di video Ada Buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.